Bagaimana caranya menghadapi loss beruntun atau consecutive loss? Oke, teman-teman, ternyata consecutive loss itu tidak hanya dialami sama trader pemula. Baik trader pemula ataupun bahkan trader profesional sekalipun itu pasti ngalamin loss beruntun. Jadi teman-teman jangan merasa merasa minder sama profesional trader gitu. Waduh, aku kenapa loss beruntun lagi ya? Berarti profesional trader apakah tidak pernah loss beruntun? No. Profesional trader, mereka yang sudah trader bertahun-tahun menggunakan teknik tersebut bertahun-tahun juga pasti sudah mengalami loss beruntun dan pasti mengalami loss beruntun tersebut. Nah, hanya saja loss beruntun yang terjadi sama profesional trader terhadap atau sama dengan trader pemula ini sangat berbeda, teman-teman ya. Profesional trader sangat bisa menghandle psikologi mereka, sangat bisa menjaga emosi mereka. Mereka ketika terjadi loss beruntun sangat bijaksana ya ketika menghadapi loss beruntun tersebut. Berbeda ketika trader pemula ini ngalamin loss beruntun. 1, 2, 3, 4 kali loss beruntun mungkin masih bisa diterima. Tapi ketika sudah naik 5, 6, 7, 8, trader pemula mungkin mulai menyalahkan marketnya, mulai menyalahkan strateginya, mulai membuat quote-quote atau mulai membuat konspirasi yang membuat pembenaran terhadap dirinya. Wah, jangan-jangan market tahu tempat penempatan stop loss saya. Makanya disentuh stop loss saya, habis itu naik lagi sesuai dengan rencana. No, ya. Jadi teman-teman perlu bijaksana lagi kalau saya sampaikan. Dan coba lagi teman-teman mengumpulkan data atau perbanyak informasi-informasi yang membantu teman-teman untuk bertumbuhnya psikologi teman-teman. Ya. Informasi-informasi apa saja Mas Teguh yang bisa dibutuhkan untuk membangun psikologi saya, misalnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu adanya data backtest sebelumnya. Jadi ketika teman-teman terjun ke industri forex ini, teman-teman menggunakan akun real, teman-teman pasang atau deposit menggunakan uang teman-teman gitu ya, teman-teman perlu ada data backtest terlebih dahulu. Nah, di samping data backtest tersebut, kemudian teman-teman juga perlu punya data forward testnya, baik akun demo ataupun akun send. Yang penting teman-teman punya akun forward testnya gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat strategi ini bisa bekerja enggak. Yes, teman-teman sudah punya data backtest. Teman-teman sudah tahu data backtestnya ternyata work gitu ya. Tapi coba teman-teman gunakan di data forward testnya. Data forward testnya work nggak ini? Ketika teman-teman gunakan data forward testnya ternyata work juga, teman-teman baru bisa mengimplementasikannya ke akun real teman-teman. Nah, tips selanjutnya adalah teman-teman perlu punya strategi yang hitam dan putih. Nah, maksudnya hitam dan putih ini apa? Hitam dan putih di sini adalah rule yang tidak melibatkan perasaan dari teman-teman. Perasaannya seperti apa Mas Teguh? Perasaannya itu ya seperti kira-kira gitu ya. Kira-kira ini harga akan naik. Kira-kira harga ini akan down. No ya. Teman-teman perlu kejelasan yang utuh, kejelasan yang jelas bahwa tren market saat ini sedang uptrend atau tren market saat ini sedang downtrend. Sangat jelas trennya. Sangat jelas rule-nya. Sangat jelas keputusan yang harus teman-teman ambil saat itu. Ini buy, ini sell. Ini up, ini down. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah dapetin keputusan tanpa melibatkan perasaan tersebut, tanpa menggunakan kira-kira tadi, ya, teman-teman sudah di dalam fase atau sudah di dalam metode yang tepat, di dalam metode yang bisa teman-teman gunakan untuk jangka panjangnya, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah mempraktekkan, sudah terlibat dalam proses backtest tersebut, forward test tersebut, kemudian masuk ke akun realnya juga gitu ya. Nah, teman-teman, di sini saya berbicara tentang psikologinya ya. Psikologi itu tidak dapat ditransfer dari orang ke orang gitu ya, teman-teman ya. Saya tidak bisa mentransfer kebijaksanaan psikologi saya kepada teman-teman gitu ya. Saya tidak bisa mentransfer psikologi saya kepada teman-teman. Mas Angga, Mas Fadli nggak akan bisa mentransfer psikologi yang baik dalam trading itu ke teman-teman tanpa terlibat sama teman-teman sendiri gitu ya. Jadi teman-teman perlu melibatkan diri seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melibatkan diri dalam prosesnya, melibatkan diri dalam aku itu nggak mau lagi jadi trader yang menggunakan lot yang besar atau menyalahkan market atau yang emosian gitu ya. Ketika loss beruntun sudah 4-5 kali berturut-turut, ini bagaimana caranya transaksi ini bisa kembaliin semua loss beruntun yang tadi yang hilang gitu ya. Tidak emosian gitu ya teman-teman. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, psikologi ini tidak bisa saya transfer ke teman-teman ya. Nah, kemudian juga psikologi ini juga tidak bisa teman-teman dapatin di video, teman-teman dapatin di buku gitu. Dapat materinya, tapi ketika teman-teman menolak untuk melakukannya,
menolak untuk terlibat dalam proses psikologinya, membangun psikologi ini gitu teman-teman, ya sama aja bullshit saya bilang. Kenapa? Ya karena kita menolak, bagaimana bisa teman-teman berubah kan gitu. Teman-teman sendiri yang berubah, teman-teman sendiri yang akan ngalaminnya. Kalau dirimu menolak, dirimu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi, proses-proses tadi, sama aja kan gitu. Niat kita tahu, jalan lurus terus, kalau lurus terus 5 langkah sampai. Tapi karena kita menolak, aku nggak mau 5 langkah. Aku sebenarnya bisa 5 langkah, tapi aku ternyata jalan ke sana dulu. Terakhir jadinya 100 langkah, yang tadinya 5 langkah cukup, menjadi 100 langkah. Karena nggak tahu perasaan apa yang teman-teman timbulkan, perasaan apa yang teman-teman yang keluar gitu ya, sehingga teman-teman untuk langkah 5 langkah ini, untuk melaju ke 5 langkah ini sampai ke tujuan, perlu sampai dengan 100 langkah. Jadi intinya dari pribadi kita lah, kita perlu berubah ya. Nah, selanjutnya teman-teman perlu menyadari bahwa kerugian itu pasti ya. Kerugian itu ada, teman-teman. Kerugian itu normal ya. Teman-teman perlu memahami normalisasi kerugian gitu ya. Perlu pahami normalisasi kerugian. Apa itu maksudnya Mas Teguh? Teman-teman perlu tahu bahwa kerugian itu adalah bagian dari strategi. Kerugian yang teman-teman atau stop loss yang teman-teman pasang dan kena, itu adalah bagian dari strategi teman-teman. Kebayang nggak teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak memasang stop loss, harga ternyata turun terus, ya kan? Loss-nya akan lebih besar, loss-nya akan lebih banyak. Stop loss ini diciptakan teman-teman sama professional trader, bukan trader pemula yang menciptakannya. Lah, kenapa? Terus kenapa diciptakan sama professional trader? Karena mereka tahu bahwa loss itu pasti terjadi, loss itu pasti ada. Maka mereka ciptakan, maka mereka buat adanya stop loss ini. Stop loss ini teman-teman ya, kenapa dipasang, kenapa digunakan gitu ya kan? Karena berdasarkan profesional trader, loss kecil lebih baik ya, loss kecil lebih baik daripada loss besar tentu. Tetapi mereka bisa mendapatkan reward yang lebih besar. Jadi versus mereka adalah cara mereka memandang trading ya, cara mereka trading adalah bagaimana caranya mendapatkan atau mengeluarkan risk yang kecil tapi mendapatkan reward yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi stop loss itu adalah strategi yang digunakan sama professional trader. Maka teman-teman bersyukurlah, salah satu kandidat atau salah satu cara ketika teman-teman mau menjadi professional trader adalah menggunakan stop loss. Nah, contoh lain adalah misalnya gini teman-teman ya. Stop loss itu kan pasti ya. Saya sebagai penggemar Arsenal, ya penggemar Arsenal berat gitu. 49 pertandingan Arsenal tidak terkalahkan zaman itu ya, 2003-2004. Pertandingan ke-50 dia kalah. Artinya kekalahan pasti akan terjadi. Sebelum mereka menciptakan 49 pertandingan tersebut, sudah terjadi kekalahan kan gitu ya. Ada terjadi kekalahan beruntun. Teman-teman bisa lihat ya di skor Liga Inggris itu ya. Kekalahan beruntun. Arsenal mengalami kekalahan beruntun. Yes, ada. Tapi dia juga pernah ngalamin kemenangan atau tidak terkalahkan gitu ya. BEP kalau imbang kan 1-1 ya, 0-0 gitu kan, imbang 1-1. BEP atau menang gitu ya. Nah, BEP dan menangnya itu adalah 49 laga. Nah, dari situ teman-teman, kekalahan itu pasti. Jadi nggak ada yang sempurna. Teman-teman jangan berharap ada strategi yang sempurna bisa trading tanpa terkena stop loss. No. Kalau misalnya teman-teman stop loss itu tidak pernah terjadi, otomatis stop loss ini tidak ada di dunia trading gitu ya. Otomatis stop loss ini tidak pernah ada. Maka teman-teman perlu bijak ketika terjadi stop loss ya, dan teman-teman juga menggunakan strategi ini, strategi trading yang sudah teman-teman gunakan juga perlu bijak ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah paham dengan kerugian atau normalisasi kerugian ini, teman-teman ya, coba kembalikan ke diri teman-teman tentang resiko pribadi dari teman-teman. Resiko dan kenyamanan terhadap style gaya trading teman-teman ya. Resikonya berarti kalau misalnya tadi 2% ternyata terlalu besar, maka teman-teman bisa kurangin resikonya. Selanjutnya, kenyamanannya. Kenyamanannya bagaimana? Kalau misalnya ternyata teman-teman perlu mantengin chart 24 jam, terus buat teman-teman stres, terus menurunkan daya atau kualitas hidup dari teman-teman, berarti ini tidak nyaman ya. Ini tidak benar. Coba cari strategi yang benar-benar bisa membantu membuat teman-teman bertumbuh menjadi lebih baik. Cari strateginya ya. Nah, saya yakin strategi yang diajarkan sama Mas Dwi Nenggara ini sangat-sangat memberikan kenyamanan buat teman-teman gitu ya kan. Kualitas hidup tentu ya. Kenapa saya bilang gitu? Ini charting dengan yang sangat mudah gitu ya. Hanya membutuhkan 30 menit dalam satu hari cukup ya. Terus tidak perlu mantengin chart dan nggak perlu stres
dan menggunakan resiko yang diajarkan sama Mas Dwi Anggara dengan yang sangat sehat. Tanggal 18, kalau misalnya teman-teman nonton video ini di bulan Maret, tanggal 18 besok itu kita ada seminar bersama Mas Dwi Anggara dan NFC. Ya, selama 5 hari, teman-teman bisa ikutin seminar tersebut. Silakan hubungi teman-teman Edukasi Consultant di bawah kolom deskripsi ini ya. Teman-teman chat yang ada di www.nfc.co.id/EC ya. Yang ada di situ semua. Kalau nggak ada di situ berarti orangnya bukan itu, ya gitu. Oke, terakhir teman-teman, strategi ini adalah strategi untuk jangka panjang. Bukan untuk 1-2 hari. Bukan untuk 1 transaksi, 2 transaksi, atau 3 transaksi. Ya. Tetapi untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, untuk masa depan. Untuk pensiun kita, untuk kita berikan profit kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita di masa tua. Ya. Jadi ini untuk jangka panjang. Perhatikan goals besarnya. Ya, bukan untuk yang 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Tapi ini bisa digunakan untuk bertahun-tahun. Strategi ini digunakan untuk bisa bertahun-tahun, bukan untuk 1, 2, 3 transaksi. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngalamin SL beruntun gitu ya. Coba teman-teman pelajari dari SL beruntun tersebut, apa yang dipelajarinya dari psikologinya yang teman-teman dapetin. Terlalu besar resikonya, teman-teman akan ngalamin stres, teman-teman akan tertekan dengan drawdown yang besar gitu kan, berarti teman-teman perlu mengurangi resikonya. Coba teman-teman dari SL itu kita belajar menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih kuat dalam trading kita. Itu aja mungkin teman-teman video dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.